Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Dinamika Rotasi dan Kesetimbangan Benda Tegar. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Angelina Sitohang dengan NIM 005, Suryani Situmeang dengan NIM 039, dengan saya sendiri Ajeng Yumna Amatia dengan NIM 103 dan Andreas David Pangaribuan dengan NIM 055. Dinamika rotasi akan dijelaskan oleh Suryani. Kepada Suryani Baiklah, terima kasih kepada moderator, yaitu dinamika rotasi abstrak. Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi atau berputar, dengan memperhatikan aspek penyebabnya, yaitu momen gaya atau yang lebih dikenal dengan torsi. Ini akan menyebabkan terjadinya percepatan sudut. Next. Dan berikut ada daftar isi kami. Dan dalam bab 1 pendahuluan ada topik latar belakang, rumusan masalah, objektivitas, tujuan, manfaat, sasaran, dan strategi. Adapun latar belakang yang kami bahas yaitu dinamika rotasi adalah cabang mekanika yang mempelajari gerak rotasi dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lain yang turut mempengaruhi gerak rotasi. Suatu benda berotasi jika semua bagian benda bergerak mengelilingi proses atau dalam rotasi adalah perputaran semua titik pada benda yang bergerak mengitari sumbu atau poros benda. Contoh gerak rotasi di sekitar kita seperti komedi putar. Adapun rumusan masalah kami yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan dinamika rotasi? 2. Apa yang dimaksud dengan momen gaya? 3. Apa yang dimaksud dengan momen inersia? 4. Bagaimana hukum 2 Newton? Objektivitas. Untuk mengetahui peningkatan objektivitas, dinamika rotasi, definisi dinamika, contoh dinamika, dan pengaplikasian dinamika rotasi tersebut. Adapun tujuan yang kami dapat yaitu 1. Untuk mengetahui dinamika rotasi. 2. Untuk mengetahui momen gaya atau torsi. 3. Untuk mengetahui momen inersi. Manfaat. Adapun manfaat yaitu yang kami dapat dari pembahasan kami yaitu supaya mahasiswa fisika dapat memahami apa itu dinamika rotasi. 2. Supaya mahasiswa fisika dapat mengetahui pengaplikasian dinamika rotasi. 3. Supaya mahasiswa fisika mengetahui contoh dinamika rotasi dalam kehidupan.
Sasaran. Sasaran dinamika rotasi adalah gerak rotasi yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Seperti gerak rotasi itu perputaran semua titik pada benda yang bergerak mengitari sumbu atau poros benda atau biasa disebut momen gaya. Contoh gerakan rotasi di sekitar kita seperti komedi putar, menari, balet, dan pintu. Strategi untuk menerapkan dinamika rotasi. Dinamika rotasi, kita dapat memahami terlebih dahulu apa itu dinamika rotasi. Dan kita harus tahu bahwa sumber rotasi yang tepat identifikasi titik di mana tiap gaya eksternal yang bekerja pada benda dan apa saja aplikasi dari dinamika rotasi itu. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya ada bab 2, teori-teori yang akan dijelaskan oleh Andreas. Pada Andreas, dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Berikutnya, Sir Isaac Newton lahir di Woolsthorpe by Colstrate Ward, Lincolnshire pada tanggal 4 Januari 1643 dan meninggal pada tanggal 31 Maret 1727. Ia adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog. Ia adalah pengikut dari aliran heliocentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, dan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Newton menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains dalam karyanya. Berikutnya, pengertian kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan merupakan suatu hal yang berada dalam kondisi setimbang atau seimbang. Benda tegar merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuknya apabila setelah mendapatkan adanya gaya rotasi, sehingga dengan kata lain bahwa satu benda tegar akan mempertahankan bentuknya terlebih dari adanya pengaruh. Hal inilah yang mengakibatkan bentuknya selalu tetap, meskipun telah memberikannya suatu gaya. Apabila suatu benda tegar mengalami gerak translasi atau gerak rotasi, bentuknya tidak akan mengalami banyak perubahan. Hal tersebut yang artinya benda tegar memiliki bentuk tetap. Next. Terdapat 2 syarat yang perlu untuk dipenuhi mengenai jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0, yang bekerja sama dengan sigma F sama dengan 0. Klasifikasi jenis kesetimbangan. Kesetimbangan dapat diklasifikasikan menjadi berbagai macam. Untuk itu, ketahui beberapa klasifikasi kesetimbangan berikut ini. Kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil adalah suatu kesetimbangan yang terjadi pada benda tegar. Apabila adanya gangguan kecil pada benda tersebut, kemudian menghilangkannya. Kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil adalah salah satu keseimbangan yang akan terjadi dari suatu objek, sehingga dapat kembali pada posisi yang awalnya. Kemudian dapat melakukan pergerakan dengan gaya. Berikutnya dinamika rotasi. Ketika suatu benda bergerak pada lintasan lurus, maka benda tersebut dapat dikatakan bergerak secara translasi. Ketika benda bergerak secara translasi, benda tersebut dapat menerima gaya eksternal jika diberikan. Gaya yang diberikan ini dapat mengubah arah lintasan benda. Next. Momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi dapat didefinisikan dengan beberapa pengertian. Torsi adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda berlingkar.
Dan momen gaya bernilai positif untuk gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar secara dengan putaran jarum jam. Next. Momen inersia. Konsep momen inersia pertama kali diberikan oleh Leonhard Euler. Momen inersia didefinisikan sebagai kelimbangan suatu benda untuk berputar pada porosnya. Momentum sudut. Momentum sudut adalah suatu ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda. Next. Next. Energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi adalah energi kinetik yang dimiliki oleh benda yang bergerak rotasi yang dirumuskan dengan EKR sama dengan setengah I dikali omega kuadrat. Jika benda tersebut bergerak secara rotasi dan juga translasi, maka energi kinetik totalnya adalah gabungan dari energi kinetik translasi rotasi dan energi kinetik rotasi. Rumusnya, EKT sama dengan EK ditambah EKR. EKT sama dengan setengah MP kuadrat ditambah setengah I dikali omega kuadrat. Next. Hukum Newton 2 untuk rotasi. Benda yang bergerak secara translasi menggunakan hukum Newton 2 atau sigma F sama dengan M dikali A. Dan benda yang bergerak secara rotasi juga memakai konsep hukum Newton yang sama. Akan tetapi besarannya memiliki besaran rotasi. Sehingga hukum Newton 2 untuk benda yang bergerak secara rotasi atau bergerak melingkar memakai rumus Tau sama dengan I dikali alfa. Next. Berikutnya adalah aplikasi. Yang pertama, pintu rumah. Pintu rumah menggunakan konsep momen gaya. Gaya dorong yang kita berikan tegak lurus terhadap pintu dan diberikan di gagang pintu agar lebih mudah untuk membuka pintu. Next. Memutar bab menggunakan kunci Inggris. Merupakan konsep momen gaya. Gaya diberikan di ujung batang kunci Inggris agar mudah diputar. Next. Yang ketiga, katrol yang berputar. Menggunakan prinsip hukum Newton tentang gerak translasi dan rotasi, yaitu sigma F sama dengan M dikali A dan sigma Tau sama dengan I dikali alfa. Yang keempat, gangsing. Yang berputar menggunakan konsep momentum sudut. Yang berikutnya, seorang balerina berputar. Merupakan konsep momentum sudut, di mana nilai momentum sudut tetap. Namun, balerina akan lebih mudah berputar tanpa membentangkan tangannya karena dapat menyebabkan momen inersia menjadi bertambah. Next. Demikian dari saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Untuk video penerapan nanti akan kami letak di deskripsi ya. Selanjutnya, bab 3 penutup akan dijelaskan oleh Angelina. Kepada Angelina, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kesimpulan. Jika titik berat benda berada di bawah titik tumpu, maka benda selalu berada dalam seimbang atau stabil, atau benda masih bisa bergerak kembali ke posisi semula setelah puas jalan. Contohnya adalah ketika sebuah benda digantung dengan tali. Untuk kasus seperti ini, titik berat benda selalu berada di bawah titik tumpu, atau titik tumpu berada di antara tali dan tiang penyangga. Sebaliknya, jika posisi benda berada dalam keseimbangan stabil, kata si benda daripada berdiri mending tidur saja, biar kalau ada tikus yang nabrak, diriku tidak ikut-ikutan tumbang. Next. Sekarang perhatikan jarak antara titik berat dan titik tumpu. Ketika benda berdiri, jarak titik berat dan titik tumpu lumayan besar. Ketika benda tidur, jarak antara titik berat dan titik tumpu sangat kecil. Kita bisa menyimpulkan bahwa keseimbangan benda sangat bergantung pada jarak titik berat dari titik tumpu. Semakin jauh titik berat dari titik tumpu, keseimbangan benda semakin stabil. Sebaliknya, semakin dekat titik berat dari titik tumpu,
keseimbangan benda semakin stabil. Next. Saran. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi menjadi pokok pembahasan yang dalam makalah ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Karena terbatasnya pengetahuan dan semuanya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini. Penulis banyak berharap para pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan penulisan makalah di kesempatan berikutnya. Next. Saya kembali kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Angelina Sitohang telah menjelaskan hasil dari kesimpulan presentasi kali ini. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang belum mengerti bisa di komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.